Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Emis, dan sekarang Emis sudah bisa dibuatkan untuk akun GTK masing-masing. Kita akan bahas bagaimana cara pengisian di akun GTK Emis. Oke, langsung saja kita ke emis.kemenag. Ini ada emis.kemenag.go.id, login. Kita akan login terlebih dahulu. Nah, sini kemudian di pojok kanan kita klik login. Sini silakan diisi username dan password yang diberikan oleh operator sekolah. Misalnya ini saya akan menggunakan ini sebagai contoh ya. Jadi seperti ini tampilan awal dari akun GTK Emis. Ini di dashboardnya ya. Nah, bagaimana, apa yang pertama harus kita isi? Yang pertama kita ke bagian profil, kemudian data diri. Nah, di sini di data diri silakan dilengkapi semua ya. Di sini dari nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nik, semua diisi. Caranya mengisi silakan diklik di sini diubah data diri. Nah, kemudian bisa diisi di sini dan diupload dokumennya. Misalkan seperti ini sudah terisi ini dan nomor kakaknya. Nah, kemudian NPK ini nanti mungkin kita akan dapatkan otomatis dari apa namanya Kemenag, karena NPK ini kan nomor pegawai Kemenag. Nah, ini ada nomor handphone di sini, ada emailnya bisa diisi di sini, kemudian informasi tempat tinggal semua diisi selengkap-lengkapnya. Nah, ini saya isi 0 di sini, kemudian di sini isi 0, lingkungan 2, kelurahan Ladong. Dan setelah semua terisi lengkap, silakan pada pojok kanan bawah klik simpan. Kemudian tutup. Maka apa yang sudah kita edit tadi dia akan tersimpan. Tadi saya edit di bagian alamat. Nah, ini RT RW, kemudian untuk alamatnya lingkungan 2 Kelurahan Ladongi udah berubah. Nah, kemudian ada data keluarga. Di sini kita menambahkan data suami atau istri, kemudian data anak-anak kita jika udah memiliki anak. Untuk data istri kita bisa klik ubah di sini ya. Ini ya, silakan statusnya sudah kawin misalkan. Kalau belum kawin jangan diisi ya, nanti itu jadi pertanyaan itu apa namanya, gimana ceritanya itu. Dia anak ya, di sini untuk anak kalau kita ingin menambahkan anak tinggal klik tambah anak, kemudian isi di sini nama anak, misalnya Sukirman. Nah, ini hanya contoh saja ya, kalau ada kesamaan nama mohon dimaafkan, ini hanya sebagai contoh saja. Misalnya tempat lahirnya di Kendari misalkan, tanggal lahirnya misalkan kita ambil di sini
2003 tanggal 1 bulan 2. Jenis kelaminnya laki-laki, kemudian pendidikannya misalkan masih SD, kerjaan belum, pelajar ya, kalau sudah sekolah pelajar. Kemudian status anak misalkan anak kandung, kemudian kita tinggal klik simpan ya. Nah, maka di sini akan terinput kiriman kendari ya, sesuai yang kita input. Oke, karena ini contoh, kita hapus kembali. Kemudian pada pendidikan formal di sini, pada pendidikan formal juga dilengkapi dari awal. Kalau misalnya sempat TK, dari TK. Kebetulan saya di sini tidak pernah sekolah TK, memulai dari SD. Jadi saya isi dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, di sini untuk menambahkan sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan di sini, kemudian pilih jenjangnya, misalkan jenjang S2 atau S1. Misalkan S2, nama perguruan tingginya silahkan isi di sini, misalkan Universitas Cinta Sejati. Kemudian status perguruan tinggi, kemudian alamatnya misalkan di Hatimu ya, kemudian jenis perguruan tinggi, universitas atau sekolah tinggi atau institut atau akademik, misalkan universitas. Kemudian fakultasnya apa, misalnya fakultas informatika dan komputer. Jurusannya misalkan ketik saja di komputernya apa ini, nah, misalkan ilmu komputer atau informatika. Kemudian gelar akademinya misalkan S.Com, gelarnya tinggal di mana, di belakang atau depan nama, belakang nama ya kalau S.Com ya. Kemudian tahun masuk, oh ya kalau S2 M.Com ya. Kemudian tahun masuk tahun berapa, misalkan masuknya tahun 2018, tamatnya tahun 2020 misalkan 2021. Indeks prestasi di sini nilai ya, misalnya cum laude 4,0. Kemudian tanggal ijazahnya bisa diisi, ini sebagai contoh saja ya. Ini tanggal 1 sesuai dengan di ijazahnya. Jadi 2021 tanggal 2 misalkan. Kemudian nomor ijazahnya ya, misalkan kemudian file scan ijazah sebagai contoh saja. Nah, setelah diupload, simpan dan ajukan. Nanti dia akan kalau sudah sempat ajukan, dia akan seperti ini. Nanti kalau dia di S1 dan S2 dan S3, dia berbentuk pengajuan, nanti akan diverifikasi oleh operator yang ada di Kanwil. Seperti itu untuk pendidikan formal. Sertifikasi seperti ini. Nanti kalau sudah sertifikasi atau sudah PPG, nanti ini akan bisa diedit karena akun ini belum sertifikasi, jadi ini belum terisi energi dan segala. Nanti seperti ini ya, sama seperti pengisian tadi, sesuai dengan data sertifikasinya seperti itu. Kemudian untuk diklat, jika pernah mengikuti diklat atau pelatihan, silakan bisa juga diupload di sini. Untuk diklat dan sertifikasi, untuk diklat ini kita bisa tambahkan di sini. Misalkan seperti ini sudah ada 2. Jika kita memiliki sertifikat
yang belum kita tambahkan atau ingin menambahkan, silakan klik tambah di sini. Nanti isi data ini sesuai dengan sertifikat atau piagam yang didapatkan pada saat diklat tersebut. Misalkan di sini nama diklatnya apa, nama diklat atau pelatihannya apa, silakan diisi. Kemudian jenis diklatnya ini apa, diklat atau pelatihan, kan ada dua ini. Kemudian bidangnya apa, prinsip pribadian, manajerial, silakan dipilih. Misalnya di sini diklat TIK. Jenis diklatnya Gamkit pelatihan ya, kemarin yang saya gini pelatih. Kemudian bidang diklat pelatihan, kewirausahaan, profesional, beragam. Nanti ada ini kayaknya di sertifikatnya, bisa di apa namanya, bisa diikuti di diklatnya. Misalnya kompetensi profesional, kemudian penyelenggaranya siapa, provinsi, pusat, atau balai diklat, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, boleh sesuai dengan sertifikatnya. Misalkan di sini Kemenak Kabupaten Kota, tahun misalnya 2022. Oke, tanggal mulai misalkan dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan field tahun sampai tanggal 7 ini tahun 2025. Nanti sesuaikan dengan data di nomor diklat, misalnya 1. Ini cuma contoh aja, tanggal sertifikat misalkan tanggal 9. Oke, jam diklat berapa jam, nanti ada di sertifikat diklatnya, misalkan 60 jam. Kemudian upload sertifikat atau piagam diklatnya, misalkan ini. Nanti tinggal disimpan, tinggal pilih ya, nanti akan otomatis tersimpan di sini. Seperti itu untuk pengisiannya. Baik itu untuk menu profil, cara pengisian di Tenis. Pada untuk menu kepegawaian dan tugas nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.